Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Baik rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya Khairul Bahri Musgianto akan mempresentasikan makalah saya yang pada kesempatan ini berjudul tentang model dan strategi pembelajaran IPS terpadu. Baik teman-teman sekalian, izinkan saya untuk share screen materi pada hari ini. Ya, baik, mudah-mudahan terlihat teman-teman ya untuk materi saya pada hari ini. Baik, teman-teman sekalian yang berbahagia, pembelajaran IPS ini adalah merupakan bahan kajian yang terpadu yang merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi yang diorganisasikan dari konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Nah, studi yang memperhatikan pada bagaimana orang membangun kehidupan yang lebih baik bagi dirinya dan anggota keluarganya, bagaimana memecahkan masalah, bagaimana orang hidup bersama, dan bagaimana orang mengubah dan diubah oleh lingkungannya. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah tentang bagaimana model dan strategi pembelajaran IPS terpadu. Lalu yang kedua tentang skenario pembelajaran IPS terpadu. Dan yang ketiga tentang praktek pembelajaran IPS terpadu. Baik, kita masuk ke pembahasan. Pembelajaran terpadu pada hakikatnya merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik, baik secara individu maupun kelompok, ya, aktif untuk mencari, menggali, dan menemukan konsep terprinsip, ya, konsep serta prinsip secara holistik dan otentik. Jadi, pembelajaran terpadu ini adalah pembelajaran yang mengajak untuk peserta didik atau siswa kita, baik secara individu dan secara kelompok, untuk dia aktif dan kreatif ya, untuk mendapatkan atau menemukan konsep-konsep dalam pembelajaran. Nah, ditinjau dari cara memadukan konsep, keterampilan, topik, dan unit tematiknya, menurut seorang ahli yang bernama Robin Fogarty, terdapat 10 cara atau model dalam merencanakan pembelajaran terpadu, yaitu yang diantaranya adalah model fragmented, model connected, model nested, model sequenced, model shared, model webbed, model threaded, dan model integrated, dan model immersed, serta model networked. Nah, ini macam-macam model pembelajaran terpadu. Teman-teman bisa baca di slide yang saya tampilkan. Nah, juga bisa dilihat dari makalah yang telah saya share ke teman-teman sekalian. Nah, pembelajaran IPS terpadu. Nah, pendekatan pembelajaran terpadu dalam IPS ini sering disebut dengan pendekatan interdisipliner. Nah, model pembelajaran ini terpadu pada hakikatnya merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik secara individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik. Ini menurut Depdikbud, ya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 1996. Nah, pembelajaran ini juga merupakan model yang mencoba memadukan beberapa pokok bahasannya. Pendekatan pembelajaran IPS terpadu ini adalah yang seperti dikatakan tadi merupakan pendekatan interdisipliner, ya, yang memadukan pembelajaran-pembelajaran yang memungkinkan untuk peserta didik itu bisa peserta didik secara aktif ya mencari dan menggali informasi yang dia dapatkan, terutama dalam ilmu pengetahuan sosial. Nah, model pembelajaran IPS terpadu. Nah, dalam pembelajaran IPS, model yang sering digunakan ialah model integrated.
Nah, ini dikarenakan model ini merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Model ini berangkat dari adanya tumpang tindih beberapa konsep, keterampilan, dan sikap yang dituntut dalam pembelajaran, sehingga perlu adanya pengintegrasian multidisiplin. Ya, kalau di sekolah dasar, kawan-kawan sekalian, ya IPS ini dipadukan ya. Kalau kita seperti yang kita ketahui, bahwasanya untuk di tingkat atas ya sekolah tingkat menengah atau menengah atas IPS itu sudah dibagi-bagi. Nah, di sini dalam pembelajaran khususnya di SD ya IPS ini dipadukan ya dari beberapa mata pelajaran. Nah, model integrasi dalam pembelajaran IPS terpadu itu ada 3 teman-teman, yaitu model integrasi berdasarkan topik, yang kedua model integrasi berdasarkan potensi utama, dan model integrasi berdasarkan permasalahan. Nah, model integrasi berdasarkan potensi utama. Ya. Keterpaduan IPS dapat dikembangkan melalui topik yang didasarkan pada potensi utama yang ada di wilayah setempat. Jadi di sini untuk memadukan atau mengintegrasikan pembelajaran IPS ini dapat dikembangkan dari potensi-potensi yang ada di wilayah-wilayah setempat, di mana peserta didik itu hidup. Ya. Di sini sebagai contohnya pembelajaran IPS yang membahas tentang potensi Bali sebagai daerah tujuan wisata. Nah, dalam pembelajaran yang dikembangkan dalam kebudayaan Bali itu dikaji dan ditinjau dari faktor alamnya, historis kronologisnya, ke kesusilaannya di sana, serta perilaku masyarakat terhadap aturan, sehingga itu dipadukan sehingga menjadi pembelajaran IPS yang terpadu. Nah, ini merupakan model integrasi berdasarkan potensi utama. Nah, yang selanjutnya model integrasi berdasarkan topik ya. Dalam pembelajaran IPS, keterpaduan dapat dilakukan berdasarkan topik yang terkait. Misalnya seperti di sini saya mencontohkan tentang pembelajaran IPS yang membahas tentang kegiatan ekonomi penduduk. Nah, dari kegiatan ekonomi penduduk ini ya dapat dikembangkan ya, ditinjau dari berbagai disiplin ilmu yang tercakup di dalam IPS. Contohnya seperti kegiatan ekonomi penduduk dalam hal itu dapat ditinjau dari persebaran dan kondisi fisik dan geografis dari tempat terjadinya kegiatan ekonomi, sehingga tercakup di dalamnya disiplin geografi dan juga disiplin dari ekonominya, seperti itu. Nah, tadi terlihat ya. Nah, itu ya. Selanjutnya, strategi pembelajaran IPS terpadu. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini yang berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana strategi pembelajaran IPS terpadu. Nah, di sini dikemukakan bahwa keberhasilan pelaksanaan pembelajaran terpadu itu tergantung pada kesesuaian rencana yang dibuat dengan kondisi dan potensi peserta didik, minat, bakat, ya, kebutuhan dan kemampuan. Jadi keberhasilan pelaksanaan pembelajaran terpadu ini tergantung pada rencana yang kita buat sebagai seorang pendidik. Apakah rencana tersebut menyesuaikan kondisi dan situasi serta potensi yang ada pada peserta didik, sehingga kalau kita sudah membuat perencanaan itu sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada, maka akan lebih mudah, akan lebih berhasil dalam pelaksanaan pembelajaran, khususnya untuk pembelajaran IPS terpadu tersebut. Nah, langkah-langkah strategi dalam pembelajaran IPS terpadu itu yang pertama adalah pemetaan kompetensi dasar. Jadi di awal itu kita harus memetakan tentang kompetensi dasar apa yang ingin kita raih, yang akan kita dapatkan ketika ingin memberikan pembelajaran IPS kepada peserta didik. Lalu yang kedua, penentuan topik atau tema. Nah, ini juga penting seperti itu. Setelah kita mengetahui kompetensi dasar yang ingin kita tuju, maka kita sudah dapat menentukan ya tema dan subtema yang ingin kita ajarkan.
Lalu yang selanjutnya merumuskan kompetensi dasar ke dalam indikator sesuai topik atau tema. Dan yang selanjutnya kita dapat mengembangkan silabus. Nah, ini adalah langkah-langkah strategi pembelajaran IPS terpadu. Nah, di sini kita coba lihat dalam pemetaan kompetensi dasar ini, kita dapat pertama mengidentifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasarnya. Nah, kita identifikasi terlebih dahulu tentang standar kompetensi apa yang ingin kita kembangkan. Lalu dan juga kompetensi dasar apa yang ingin kita kembangkan dalam melaksanakan pendidikan IPS terpadu tersebut. Lalu yang kedua, menentukan tema topik yang ingin kita angkat, ya. Apakah topik atau tema itu mengikat antara standar kompetensi dan kompetensi dasar. Ini sangat penting untuk mendapatkan keberhasilan dalam pembelajaran IPS terpadu tersebut. Nah, di dalam penentuan topik atau tema ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah tema dalam pembelajaran IPS terpadu merupakan perangkat antar kompetensi dasar yang terdapat dalam suatu rumpun mata pelajaran IPS. Nah, ini. Lalu yang kedua, topik yang ditentukan selain relevan ya dengan kompetensi-kompetensi dasar yang terdapat dalam satu tingkat kelas atau semester juga sebaiknya relevan dengan pengalaman pribadi dari peserta didik. Jadi, seorang guru harus mampu mengobservasi, ya, melihat dan mengamati bagaimana pengalaman pribadi dari peserta didik. Khususnya dalam pembelajaran IPS ini berarti kita melihat dari kehidupan anak-anak kita di lingkungan sekitar. Nah, lalu yang selanjutnya, teman-teman, adalah dalam menentukan topik atau isu sentral yang sedang berkembang saat ini dapat menjadi prioritas yang dipilih dengan mengabaikan keterkaitan antara kompetensi dasar yang telah dipetakan. Jadi kita dalam pembelajaran itu kalau kita sudah menentukan kompetensi dasar, tapi ada hal yang mungkin berkembang, topik-topik yang berkembang atau sentral yang dapat menjadi prioritas, menambah kemampuan anak-anak untuk mengetahui dari IPS terpadu ini, maka dapat kita kembangkan. Nah, lalu yang keempat yaitu materi pokok yang ditentukan merupakan materi yang mencerminkan keterpaduan antara kompetensi dasar. Nah, yang selanjutnya yaitu perumusan kompetensi dasar ke dalam indikator sesuai topik dan tema. Nah, indikator dapat dikembangkan berdasarkan kompetensi dasar yang dengan perhatikan materi pokok yang nantinya digunakan untuk menyusun silabus. Ya, ini saking pentingnya indikator itu untuk kita kembangkan sehingga kita dapat melihat kompetensi-kompetensi dasar apa saja ya yang akan kita gunakan sehingga kita dapat memperhatikan materi pokok yang nantinya dapat digunakan untuk menyusun silabus pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah pengembangan silabus. Nah, komponen penyusunan silabus ini terdiri dari standar kompetensi IPS. Yang di dalamnya yaitu ada pembelajaran sosiologi, sejarah, geografi, dan ekonomi. Nah, kompetensi dasar ini di dalam silabus ini juga ada kompetensi dasar, ada indikator, pengalaman belajar, alokasi waktu, dan penilaian. Seperti itu. Nah, lalu di sini teman-teman, saya ingin menguraikan tentang skenario pembelajaran IPS terpadu ya. Nah, setelah kita menyusun silabus, langkah selanjutnya adalah kita menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau bisa kita katakan dengan skenario pembelajaran. Nah, setelah kita tadi menyusun ya, dari kita sudah mengetahui kompetensi dasarnya, indikatornya, lalu topiknya, sehingga kita sudah membuat silabus ajar ya khususnya pembelajaran IPS. Nah, maka yang selanjutnya adalah kita membuat skenario pembelajaran atau yang sering disebut dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran ini merupakan realisasi dari pengalaman belajar peserta didik yang telah ditentukan pada silabus pembelajaran terpadu. Komponennya terdiri dari identitas mata pelajaran,
kompetensi dasar yang hendak kita capai, materi pokok ya, beserta uraiannya, lalu yang selanjutnya adalah langkah pembelajaran, alat media yang digunakan, penilaian dan tindak lanjut, serta sumber bahan yang digunakan. Ya, sebagai seorang guru kita harus mampu ya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, pembelajaran itu dapat berhasil apabila dalam perencanaannya itu kita sudah sesuai dengan aturan-aturan dalam pembuatan rencana pelaksanaan pelajaran terapalagi dengan pembelajaran IPS terpadu untuk sekolah dasar. Nah, di sini dapat kita lihat ya skenario model pembelajaran IPS terpadu itu ya seperti biasa kita membuat di dalam skenario itu kita membuat kegiatan pendahuluan atau yang sering kita sebut dengan kegiatan awal. Nah, ini biasanya kita rancang di kegiatan awal ini berapa menit yang kita butuhkan. Ya, apa saja yang ada di dalam kegiatan awal. Lalu yang selanjutnya adalah kegiatan inti pembelajaran. Ini juga ya kita buat sedemikian rupa ya untuk kegiatan inti ini berapa alokasi waktu dan media apa yang kita butuhkan. Lalu materi apa yang ingin kita sampaikan. Ini harus sesuai sehingga juga ya dan juga metode apa yang digunakan dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Lalu di kegiatan akhir ini adalah penutup, Pak ya. Penutup ini ada feedback. Ya, kita memberikan evaluasi atau bertanya kepada peserta didik terkait dengan pembelajaran. Nah, kalau di skenario pembelajaran IPS terpadu, maka tema apa yang kita sudah berikan di kegiatan inti, ya lalu kita coba kita tanya kembali kepada anak-anak untuk lebih memantapkan pemahaman anak, ya apakah benar-benar peserta didik ini aktif, terus juga berusaha untuk mencari, menggali potensi-potensi dari materi yang telah kita sampaikan. Nah, di dalam skenario model pembelajaran IPS terpadu ini juga ada penilaian ya teman-teman. Setelah kita melakukan semua kegiatan dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, kita ingin mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terkait dengan materi yang kita sampaikan. Maka pentingnya ada penilaian atau evaluasi. Nah, untuk praktek pembelajaran IPS terpadu, nah di sini saya mencontohkan tentang materi pembelajaran IPS untuk siswa kelas 5 ya, kelas 4 SD ya. Jadi di sini saya coba menguraikan tentang RPP yang dibuat oleh Ibu Desvita Sari SPD dari SD 022 Jaya Makut ya. Kita coba lihat di sini di beliau membubuhkan topiknya tentang peninggalan sejarah masa hidup Buddha dan Islam serta pengaruhnya. Ya, kita susun sebagaimana standar-standar rencana pelaksanaan pembelajaran. Lalu tema yang diangkat di sini adalah yaitu pada tema 5 tentang pahlawanku, subtema perjuangan para pahlawan dan pembelajaran. Ya, ini sesuai dengan tema yang ada di buku siswa dan di buku guru. Lalu kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah kompetensi dasar di 3.4 dan 4.5. Nah, lalu indikator dalam dalam pembelajaran ini adalah pertama, kita sebagai seorang guru ingin mengidentifikasi peninggalan kerajaan di masa hidup Buddha, Islam serta pengaruhnya bagi wilayah setempat. Lalu yang selanjutnya mengkomunikasikan peninggalan kerajaan di masa Hindu dan Buddha dan Islam. Lalu menjelaskan perjuangan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman itu, menceritakan perjuangan tokoh yang sangat berpengaruh pada masa-masa tersebut. Nah, ini indikator dari pembelajaran tema tentang pahlawanku tersebut. Nah, langkah-langkah pembelajaran. Nah, ini teman-teman ya tadi seperti yang sampaikan, untuk skenario itu ada langkah-langkah pembelajaran. Ada kegiatan pendahuluan, nanti ada kegiatan inti, lalu juga ada kegiatan penutup. Nah, di sini di kegiatan pendahuluan, estimasi waktu yang dibutuhkan ada 10 menit ya. Yang pertama adalah di sini guru
memancing ya, memancing pengetahuan anak-anak dengan memperlihatkan gambar beberapa peninggalan. Lalu yang kedua, curah pendapat dari peserta didik ya tentang apa yang telah ditampilkan di kegiatan pendalaman ini. Biasanya guru memberikan stimulus kepada peserta didik. Nah, di kegiatan inti kita bisa lihat ya, waktu yang dibutuhkan adalah 40 menit ya. Di 40 menit dengan di sini guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok, lalu guru juga membagikan bahan bacaan yang telah disiapkan, lalu yang kelima guru membagikan lembar kerja peserta didik, mengidentifikasi bacaan yang telah dibagikan, lalu siswa juga di kegiatan ini diharap dapat mempresentasikan ya hasil dari identifikasi bacaan di hadapan kelas ya. Lalu juga yang selanjutnya guru membagikan lagi lembar kerja peserta didik untuk mendapatkan kesimpulan. Ini kegiatan inti yang ada di dalam pembelajaran IPS terpadu seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya adalah kegiatan penutup. Ya. Nah, di sini estimasi waktu yang dibutuhkan di kegiatan penutup ini adalah 10 menit. Ya, di sini di dalam kegiatan penutup ini guru kembali memberikan penguatan tentang materi yang disampaikan. Tadi Ibu Desvita menyampaikan tentang sejarah pahlawan ya, maka menyampaikan kembali tentang sejarah ya yang ada di Indonesia dan tokoh-tokoh yang terkenal khususnya tokoh-tokoh pahlawan. Lalu yang berikutnya peserta didik diajak untuk menuliskan pengetahuan, keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran ini. Apa yang didapatkan? Ya, nama-nama tokoh apa dan sejarah-sejarah apa yang didapatkan. Lalu yang selanjutnya guru melakukan tes tertulis ya sebagai penilaian, sebagai evaluasi tentang apakah siswa kita atau peserta didik kita menangkap dari materi yang telah kita sampaikan. Lalu di kegiatan penutup ini juga selain guru mengevaluasi, di akhirnya guru memberikan motivasi dan juga menyampaikan tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pertemuan berikutnya. Waktu yang dibutuhkan adalah 2 jam pembelajaran. Nah, baik teman-teman sekalian, di sini saya akan simpulkan dari pertemuan kita pada hari ini dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran ilmu pengetahuan sosial terpadu ini dapat dibedakan di antaranya yaitu model integrasi berdasarkan topik, model integrasi berdasarkan potensi utama, dan juga model integrasi berdasarkan permasalahan. Lalu yang kedua, strategi pembelajaran IPS terpadu dapat dilaksanakan dengan beberapa tahap, di antaranya membuat perencanaan, menentukan topik, penjabaran rumusan, kompetensi dasar, ke indikator sesuai dengan tema dan pengembangan silabus, serta menyusun RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan silabus yang telah kita susun. Nah, untuk skenario-nya, maka pembelajaran IPS terpadu dilaksanakan dengan menyusun RPP IPS terpadu sesuai dengan tingkatan dan silabus yang telah disusun. Kemudian dipraktekkan pembelajaran IPS terpadu ini di dalam kelas sesuai dengan langkah-langkah ya, sesuai dengan langkah-langkah yang telah disusun dalam RPP ya, seperti itu. Baik teman-teman, mungkin ini ya presentasi dari saya tentang model dan strategi pembelajaran IPS terpadu. Semoga bermanfaat ya, bisa menjadi motivasi buat kita semua, khususnya bagi kita guru, pendidik ya, siswa sekolah dasar ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan bisa nanti diamalkan. Saya akhiri, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.